Teror ganda dalam beberapa hari terakhir di Makassar dan juga Mabes Polri yang dilakukan oleh generasi milenial menunjukkan adanya sesuatu yang mungkin saja keliru dalam pembinaan masa muda. Generasi milenial yang semestinya lebih melek ilmu pengetahuan dan juga teknologi justru lebih rentan terpapar paham sepihak yang bersifat radikal. Mengapa ini bisa terjadi dan apakah ada missing link dalam pembentukan karakter generasi milenial dalam mencari identitas diri? Sudah bersama dengan kami dari luar studio ada Ahmad Naufalul Umam, peneliti Laboratorium Psikologi Politik UI, dan ada Kalis Mardiasih, aktivis dan juga penggiat medsos. Mas Ahmad dan juga Mbak Kalis, selamat pagi. Mas. Ya, baik, saya ke Mas Ahmad dulu. Mas Ahmad, apakah Anda setuju kalau memang remaja ini, generasi milenial ya paling tidak, ini memang golongan yang rentan terkena paham radikal? Generasi milenial saya kira ini sekarang sudah jadi agak seperti buzzword ya, seperti 4.0 sama new normal kemarin. Saya rasa bukan milenialnya saja yang dimaksud, ini mungkin lebih ke usia dewasa muda atau usia produktif. Ini utamanya ketika di dalam usia ini kita dihadapkan pada masa waktu kita sudah menjadi seorang yang independen, dan di zaman dimana semua orang sekarang punya personal branding masing-masing di profil sosial medianya dan merasa kita harus punya satu identitas kuat untuk dihargai orang, untuk dikagumi orang. Nah, narasi tentang radikalisme dan menjadi orang yang spesial, pejuang untuk kebenaran atau pejuang Tuhan dan lain sebagainya ini memberikan sebuah kebermaknaan diri yang luar biasa bagi orang-orang, dan ketika isolasi sosial terjadi dari radikalisasi ini, ya akhirnya semangat kita untuk menjadi seseorang dan disambut oleh narasi radikal ini bergabung jadi satu. Akhirnya kita lihat ya usia-usia sekarang ini yang bermunculan di kasus-kasus belakangan. Ya, tapi Mas Ahmad kan kalau generasi muda ya, milenial kan biasanya masih banyak keinginan, cita-citanya banyak, pengen mencoba berbagai hal baru. Tapi kalau sampai kemudian melakukan aksi bunuh diri, itu penyebabnya kenapa Mas Ahmad? Bunuh diri itu panjang sekali sih sebenarnya. Untuk teroris kan tipologinya ada banyak ya. Ada yang sampai jadi melakukan amaliyah seperti itu, yang sampai melakukan penyerangan dan sejenisnya. Ada yang simpatisan, yang berisik di medsos saja atau memberikan sumbangan dana. Ada yang jadi sebatas berikan dia menjadi penyumbang dana atau membeli senjatanya dan sejenisnya. Saya rasa itu panjang sih tipologinya. Tapi kalau kita melihat secara general, yang mereka rasakan sebenarnya adalah relative deprivation. Yang pertama motivasi utamanya itu tadi, ketika mereka pada usia menjadi orang yang independen. Mereka di zamannya sekarang juga personal branding di sosial media, harus punya sesuatu untuk dihargai, diakui dan sejenisnya. Kemudian kita masuk pada relative deprivation. Mau dia orang pintar, mau dia orang kaya, tapi kalau dia sendiri merasa dirinya itu sebenarnya kurang dibandingkan yang lain, tidak sekeren atau tidak seberharga yang lain, dan dia merasa ada kekosongan yang harus banget diisi itu, atau ditambah juga di relative deprivation itu dia merasa diperlakukan tidak adil, diperlakukan semena-mena atau kelompok sosialnya ini ditindas dan sejenisnya. Ini justru menjadi sebuah preset yang sangat efektif untuk membuat mereka ini disuruh melakukan berbagai macam hal. Kalau untuk yang sampai mereka melakukan aksi bunuh diri seperti ini kita tidak bicara tentang gangguan kejiwaan ya. Banyak orang yang sebenarnya sehat-sehat saja sebelumnya ini. Kalau merujuk katanya Bang Ali Imron kemarin kan cuma butuh waktu 2 jam untuk membuat orang jadi teroris. Nah itu isolasi sosial di dalam realitas sosial network inilah sebenarnya yang menjadi perhatian. Jangankanlah teroris nih, orang yang suka sama BTS atau suka sama anime, ketika mereka itu larut dalam dunia K-pop atau dalam dunia animenya, mereka merasa bahwa idolanya ini atau anime yang dia suka itu adalah sesuatu yang paling terkenal di media sosial atau di internet. Padahal ketika mereka keluar melihat jejaring yang lebih luas atau informasi lainnya, itu hanya segelintir informasi dari semua informasi yang kaya. Nah, para yang terpengaruh radikal ini ketika mereka masuk ke dalam network radikal itu, mereka merasakan bahwa ini adalah ideologi satu-satunya, paling benar, yang paling sering dibicarakan, karena adanya isolasi sosial network itu. Banyak faktor. Kalau Mbak Kalis sendiri melihatnya seperti apa nih Mbak Kalis? Banyaknya kemudian adanya generasi muda ya yang terkena paham radikalisme. Bahkan kalau kata Pak Mahfud MD sebetulnya jumlahnya jauh lebih banyak dari yang terlihat.
Kalau ngomongin generasi muda sebetulnya bukan baru-baru ini aja ya. Kalau melihat dari sejarahnya, misalnya dulu pelaku bom Marriott itu adalah pelaku terorisme termuda, dia usianya 18 tahun. Jadi aku juga nggak setuju gitu sama misalnya kemarin beredar di banyak berita disimplifikasi bahwa ini masalahnya adalah anak muda yang tidak kritis dalam bermain media sosial. Khawatirnya ketika itu disimplifikasi semacam itu membuat kita dan negara justru akan gagal dalam mengatasi penanggulangan tindak teror ini. Nanti fokusnya hanya di media sosial, fokusnya misalnya hanya di anak muda, jadi enggak menyeluruh, padahal itu enggak semuanya seperti yang terlihat, seperti tadi yang dibilang ya, gitu. Karena seperti kata Mas Naufal tadi, proses seseorang hingga melakukan amaliyah atau tindakan mati bunuh diri itu bukan sesuatu yang sederhana. Ada proses-prosesnya, ada bagaimana dia mengalami proses radikalisasi dari pemikiran yang dia percaya, kemudian titik jenuh itu di-trigger dan di-treatment sedemikian rupa hingga kemudian dia juga mengalami sebetulnya sosialisasi ya dari kelompok-kelompok yang dianggap benar seperti itu. Jadi benar bahwa misalnya faktor media sosial memang berpengaruh karena kita tahu kelompok-kelompok ekstrim seperti ISIS itu memang mereka sangat memanfaatkan media sosial. Seperti dulu aja misalnya di YouTube mereka membuat konten pemenggalan kepala, kemudian cara membuat bom, kemudian buletin mereka bahkan beredar secara terbuka dan bisa di-download dengan mudah gitu ya. Apalagi misalnya sekarang mereka koordinasinya tuh di grup-grup Telegram dan ya ada screeningnya gitu. Jadi nggak semua orang bisa masuk ke situ. Juga di video-video Facebook juga mereka manfaatkan gitu. Jadi media sosial memang mendukung tapi bukan satu-satunya. Oke, berarti persoalannya di mana Mbak Galis? Kenapa kemudian generasi muda kita ketika melihat tayangan yang kemudian itu penuh dengan kekerasan ya, kenapa kok ia mau mengikutinya? Masalahnya di mana Mbak Galis? Masalahnya bukan di situ, media sosialnya tuh trigger aja. Tetapi ada masalah yang lebih root cause atau akar masalahnya tuh sebetulnya adalah titik jenuh gitu. Misalnya ada anak muda yang dia orang tuanya itu mati bunuh diri karena utang, kemudian yang ibunya jadi TKI dan dia hanya diasuh oleh kakeknya gitu ya. Dan dia ansos, nggak punya teman gitu misalnya. Kemudian yang terjadi di kasus-kasus buruh migran yang perempuan itu misalnya kan dia jauh dari keluarga, kemudian dia di sana itu ada indoktrinasi bahwa oh kamu berdosa loh, kamu kerja di negeri kafir, kamu kerja di restoran yang ada babinya, uang yang kamu terima itu tidak halal gitu, dan dia dibuat untuk merasa ketakutan, merasa terus-menerus gitu ya, merasa berdosa. Kemudian gini, oh kamu perempuan, kamu bisa menebus dosa kamu dengan menjadi pengantin nih, kamu akan menikah dengan sosok seorang ustadz dan sebagainya gitu. Nah, kasus per kasus dari tindakan terorisme itu sebetulnya sangat khusus dan sangat spesifik yang kita itu tidak bisa memukul rata treatmentnya ini seperti apa gitu, karena kasus-kasusnya ini sangat spesifik sekali gitu. Misalnya ketika kasus Mabes Polri kemarin nih si ZA gitu ya, kita juga harus menelusuri gitu sebetulnya titik jenuh ZA itu ada di mana gitu. Jadi permasalahannya tuh bukan pada si ZA-nya ini salah mengakses konten, tetapi titik jenuh dia yang membuat dia kemudian mudah terpengaruh ketika mengakses konten yang salah dan mengakses jejaring yang salah itu ada di mana gitu. Oke, baik. Kita jeda dulu. Nanti di segmen selanjutnya kita akan lebih banyak berbicara mengenai bagaimana cara pencegahan dan juga bagaimana solusi supaya kemudian generasi muda kita tidak terpengaruh dengan paham radikal. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Kembali bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Saya kembali kepada Mas Ahmad. Mas Ahmad, ada tidak sih ciri-ciri khusus dari teman kita ataupun lingkungan sekitar kita, siapapun itu, yang mungkin bisa kita deteksi lebih awal sehingga kita bisa mendekati atau memberikan langkah-langkah konseling begitu ya, pendampingan terhadap orang-orang yang mungkin punya niatan untuk tertarik ataupun masuk ke paham radikalisme. Ada tidak ciri-ciri itu, Mas Ahmad?
Saya sih sebenarnya tidak ingin memberikan stigma dengan menyebutkan beberapa ciri-ciri ini ya. Hanya saja mungkin ini bisa dibilang sebagai indikator. Dan ini bisa terjadi pada siapapun. Tapi kalau eh, indikator ini mulai ada, mungkin sebaiknya kita mulai reaching out ke orang ini. Ya paling sering kita lihat tadi sama seperti yang ini ya dibicarakan sama Mbak Kalis tadi. Orang ini udah relatif menutup diri dari teman-teman yang ada seperti dulu itu. Di beberapa teroris yang pernah saya ajak ngobrol bareng di deradikalisasi, mereka menceritakan cikal bakal mereka merasakan. Mereka sebenarnya aware nih ketika kalau mereka ditahan dan mereka disuruh merenungkan peristiwa waktu kapan mereka pertama kali mulai terjerumus ke sana. Mereka itu sadar bahwa mereka sendiri itu, saya itu mulai menarik diri ketika, nah itu ada kata mulai menarik diri ketika itu mereka sadar itu lambat laun mereka menjauh dari lingkungan sosial yang ada sekarang dan bergerak ke yang lain. Kalau bahasa mereka mungkin hijrahnya gitu ya, hijrahnya ke kelompok yang ini gitu. Itu. Tapi masih bisa dicegah ya, masih bisa ditolong begitu, Mas Ahmad. Masih bisa banget. Sebenarnya ini saran saya tuh sebenarnya kita harus banyak-banyak membangun jembatan antar kelompok dan ruang diskusi yang inklusif dan mungkin tidak terlalu mendemonisasi ini ya, mendemonisasi atau menstigma ideologi-ideologi yang ada, tapi kita benar-benar ada untuk diskusi dan terbuka gitu. Kemudian juga jangan menyepelekan namanya keterasingan dan kesendirian. Inggris dan Jepang saja ada menteri untuk kesepian loh. Itu orang-orang yang merasa terasingkan dan merasa kesepian itu perlu betul untuk ada tempat di mana mereka mulai bisa reaching out keluar dan ada teman-teman atau ada orang-orang yang non-judgmental yang untuk mereka bisa saling berbagi seperti itu. Oke, Mbak Kalis, kita kalau mau bicara mengenai langkah pencegahannya, ini mulainya dari mana? Kalau sebetulnya masalah kompleks tapi spesifik per kasus gitu, seperti kata Mbak Kalis tadi. Ya, makanya kan menjadi sesuatu yang sangat sulit ketika tadi ya yang saya bilang bahwa pencegahan itu harus menyeluruh, nggak hanya misalnya ideologinya nih yang di counter narasi gitu ya, itu nggak bisa gitu. Memang ya gimana, maksudnya memang nggak bisa, harus secara menyeluruh dan secara spesifik kasus per kasus dan semuanya harus bekerja gitu. Nah tetapi apa ya yang bisa saya bilang, gimana ya Mas, saya jadi takut gitu untuk memberikan stigma juga sama seperti Mas Noval ya, karena memang ini pekerjaan yang sangat sulit, apalagi misalnya ketika tadi kita berbicara di era media sosial ini gitu, jejaring teroris yang mendukung aksi kekerasan ini juga sudah tidak bekerja dengan cara yang zaman dulu lagi gitu. Jadi kalau dulu itu kan prosesnya lama ya, harus ada baiat gitu, harus ikut pelatihan yang mereka ada di satu tempat dan harus mengikuti peraturan-peraturan yang mereka tetapkan gitu ya. Tetapi hari ini ternyata misalnya proses baiat, kemudian proses internalisasi itu kan terjadi via Telegram gitu, dan ya tadi ya via media sosial gitu. Jadi semakin sulit memang saya kira gitu. Baik, Mbak Kalis, sekarang kalau misalnya nih ya, medsos ini akan lebih diawasi misalnya. Ruang gerak dari generasi milenial ini mungkin ya, mungkin akan lebih dibatasi, mengingat kemudian kejadian kemarin begitu. Nah, kalau cara-cara seperti ini, apakah kira-kira akan membuat milenial kita lebih mencegah gitu untuk terkena paham radikal, atau justru akan membuat generasi milenial kita lebih tidak nyaman begitu? Mereka akan lebih berbuat hal-hal yang mungkin di luar dugaan. Bagaimana Pak Kalis? Ya itu yang saya maksud, jangan mensimplifikasi akar masalah gitu, karena nanti kita justru akan salah dalam memberikan solusi gitu, dan justru nanti akan berbahaya dong buat demokrasi kita gitu. Ujung-ujungnya media digital itu menjadi ruang, padahal kita tahu media digital ini pilar demokrasi yang sangat penting gitu. Ketika itu nanti salah treatment, terus kemudian ada banyak sekali intervensi negara yang terkait dengan penanggulangan tindak teror ini dan ternyata juga tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, itu justru nggak efektif, tapi justru malah buruk nanti buat demokrasi kita gitu. Oke, Mas Ahmad, bagaimana kemudian caranya kita bisa memberikan pendidikan, konseling
kepada anak-anak muda kita supaya betul-betul bisa terhindar? Bagaimana solusinya paling tidak? Menanggapi sedikit sebelumnya ke Mbak Kalis itu untuk pembatasan media sosial, yaitu sebenarnya kalau itu yang digaungkan terus-menerus malah akan menjadikan momok sendiri gitu, seperti Mbak Kalis tadi. Saya juga menyarankan kontra narasi sebenarnya yang lebih perlu digaungkan. Jadi pemerintah dan lembaga-lembaga yang aktif memerangi radikalisasi ini jual saja kontra narasinya dan jual materi-materi baru yang bisa melawan radikalisasi, materi-materi radikal itu. Seperti yang biasa dilakukan Mbak Kalis juga di Twitternya, threadnya selalu viral tuh, sama misalnya di buku Muslimah yang diperdebatkan ya Mbak ya. Itu kan ada sebuah kontra narasi di mana kita di situ punya opsi lain dalam memandang suatu permasalahan sosial, tidak hanya dari satu pakar saja, tapi orang-orang yang ada di generasinya saat itu, seperti generasi muda ini juga secara aktif membicarakan isu sosial, isu keagamaan yang mereka rasakan dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya dari sekedar pembahasan hukumnya saja dan sejenisnya. Jadi kontra narasi dan relatability ya, bikin orang tuh bisa merasa, oh ini hidup saya seperti ini, oh ini gue banget nih kayak gini. Jadi kontra narasi seperti ini, perbincangan dan diskusi yang inklusif perlu kita terus-menerus galakkan dan jangan sampai berhenti di situ lah. Jangan pernah kalah sama gencarnya narasi-narasi radikal yang ada di medsos itu. Gitu. Kontra narasi yang paling sesuai seperti apa sih Mbak Kalis untuk melawan ya, untuk mengimbangi lah paling tidak, untuk menjawab mungkin generasi muda kita yang gelisah dan kemudian malah akhirnya terjerumus ke paham radikal. Bagaimana Mbak Kalis? Sebetulnya 5 tahun ini kelompok-kelompok moderat dan kelompok sindikasi Islam damai yang digalakan oleh anak-anak muda Muslim di Indonesia juga nggak kalah kok Mas. Kita punya pekerjaan yang cukup bagus sebetulnya ya, dari anak muda Muhammadiyah, anak muda NU gitu. Kita punya sebetulnya sekarang website Islam damai, website Islam toleran itu aksesnya itu sudah lebih baik dibandingkan ketika kita bicara 15 tahun lalu misalnya, yang keyword kekerasan dan ekstrim gitu itu masih merajai mesin pencarian gitu. Tetapi sekarang sudah tidak lagi. Kemudian juga media-media sosial, baik itu di Facebook, di Twitter, di YouTube, di Instagram, anak-anak muda yang mempromosikan Islam damai itu sekarang juga sudah sangat banyak dan mereka bekerja setiap hari. Juga munculnya dai-dai muda yang mempromosikan nilai-nilai nggak hanya toleran atau damai, bahkan berkemajuan gitu. Anak muda Islam ngomongin krisis iklim, ngomongin kerja-kerja sosial gitu ya. Itu juga udah sangat banyak sebetulnya. Oke, Mas Ahmad, sekarang kalau kita mau bicara mengenai yang bisa dilakukan oleh pemerintah ya, paling tidak langkah-langkah yang mungkin bisa dilakukan supaya bisa membantu, paling tidak mencegah generasi muda kita untuk tidak terpapar paham radikal tanpa mengurangi ruang gerak itu mereka, itu bagaimana caranya, Mas Ahmad? Ini sebenarnya mirip-mirip dengan kata Menkes kita untuk tentang kesehatan ya. Indonesia ini kan negaranya benar-benar bergerak di akar rumput. Kita kalau misalnya ada yang tersentral dari satu, kemudian kita harapkan semua orang mengikuti, agak susah sepertinya. Mungkin berdayakan sebanyak mungkin berbagai macam lembaga yang bergerak di bidang ini dan berikan dukungan yang kita tidak membuatnya sebagai hantu yang terlalu menakutkan, tapi kita secara aktif langsung memberikan obatnya gitu. Kontra narasi mungkin itu satu yang tadi, dan kemudian pemantauan sebenarnya sangat perlu, pemantauan untuk di media sosial, tapi tidak perlu untuk digaungkan terus-menerus. Ini dilakukan tiba-tiba udah senyap gitu aja gitu. Jadi nggak usah digaungkan khusus untuk ini ya, benar-benar membahayakan. Misalnya ada tutorial membuat bot di Telegram dan sejenisnya seperti itu. Ini memang tidak pernah tidak boleh, harus terus diawasi yang begini seperti ini. Baik. Kontra narasi ya penting. Oke, baik. Diskusi kita menarik, tapi waktu kita sangat terbatas. Kita sama-sama berharap semoga kemudian tidak lagi generasi muda kita yang terpapar paham radikal. Terima kasih Mas Ahmad, terima kasih Mbak Kalis telah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Selamat pagi.